Mu'allafa berarti bacanya syarakah, dan namirah berarti bacanya syarikah, dan hikmah berarti cara bacanya syirkah. Berarti 3 ucapan ini boleh dan benar dalam bahasa Arab: syarakah, syarikah, syirkah. Ya. Yang berarti sebagaimana dijelaskan dalam Al-Mu'allaf. Taqra' ya Syekh. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu syarikah wa hiya ijtima'un fi istiqaqin aw tasarrufin. Bab syirkah yaitu perkumpulan atau persekutuan usaha untuk mengambil hak atau tasarruf, beroperasi. Ya. Mu'allif di sini menjelaskan makna syirkah atau syarakah ini. Secara bahasa bermakna ijtima', yaitu bergabung. Ya. Bergabung berarti lebih dari satu. Ya. Kalau seorang melakukan usaha sendiri, modalnya sendiri, dia kelola sendiri, dan keuntungannya pun buat diri pribadinya sendiri, ya, ini lawan dari syirkah atau syarakah atau syarikah. Ya. Tapi bila dia berdua, baik modalnya berdua, ya, baik itu adalah dengan istrinya atau dengan kerabatnya atau dengan orang tuanya, di sini ada bergabung, ya. Dan dia ada beberapa bentuk seperti dijelaskan oleh muallif di sini. Ijtima'un fi istihqaqin, gabungan dalam hak pada suatu barang. Ya. Ini dinamakan dengan syirkah milik, atau bergabung dalam kepemilikan suatu aset, suatu barang. Bisa jadi dengan cara ikhtiari, bisa juga dengan cara ittirari. Penggabungan kepemilikan atas suatu aset, suatu barang ini bisa jadi terpaksa, bisa jadi tidak terpaksa. Apa yang contoh tidak terpaksa? Seorang laki-laki ingin beli rumah, harganya 100 juta. Tapi dia cuma punya uang tunai 60 juta. Lalu dia tawarkan ke istrinya, "Dik, kamu punya uang 40 juta, kita bergabung beli rumah yuk." Ya, ini namanya syirkah milik. Istrinya mengatakan, "Iya, saya alhamdulillah ada tabungan dari pemberian abang juga dahulu, sebagian dari orang tua juga ada hibah dan sebagainya. Kita bergabung beli rumah." Berarti di sini suami memiliki rumah ini 60%, istri memiliki 40%. La qadarullah, pisah hidup mereka, baik pisah secara hidup ataupun pisah salah satu meninggal, pisah secara hidup mungkin bercerai. Ini hak kepemilikan rumah bukan semuanya, bukan dibagi dua. Karena saham masing-masing 60-40. Ya. Bukan menjadi 50-50. Berarti ke 50-50 istri menzalimi hak si laki-laki ini, mantan suami dia, sebanyak 10%. Ya, ini haram bagi dia mengambilnya. Walaupun hukum legal di Indonesia menetapkan seperti itu. Ya. Ini syirkah milik, bergabung dalam kepemilikan. Bisa jadi tadi seperti kita katakan ikhtiari, tidak terpaksa, bisa jadi terpaksa. Bagaimana bentuknya terpaksa? Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam masalah waris, fahum syuraka'u fi thuluth. Mereka bersyarikat, bergabung di dalam yang sepertiga dari pembagian waris tadi. Ini dalam kasus saudara seibu. Umpamanya seseorang wafat dan dia meninggalkan istri satu orang, kemudian ibu bapaknya masih hidup, kemudian ada anak laki-laki satu orang, anak perempuan satu orang. Seluruh harta laki-laki ini bukan jatuh ke tangan istrinya saja dan anak-anaknya saja.
Tetapi masing-masing memiliki hak, bapak dan ibu dari laki-laki ini pun memiliki hak pada harta tersebut sebanyak masing-masing 1/6. Istrinya 1/8. Sisanya dibagi anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Mereka memiliki semua aset dari laki-laki ini seperti itu. Andai dalam kasus tadi, laki-laki ini membeli rumah 60% saham dia, 40% saham istri. Ketika dia wafat laki-laki ini, yang dibagi harta warisnya adalah saham 60% dari rumah tadi. Mungkin mereka beli dulu cuma harga 100 juta. Sekarang nilainya mungkin naik menjadi 400 juta. 60% dari 400 juta, ya, sekitar 240 juta umpamanya. Ya. Itu yang dibagi waris. Bapak ibunya dapat 1/6, istrinya dapat 1/8, dan sisanya untuk anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ini syirkah milik, bukan atas persetujuan mereka. Memang Allah yang menetapkan seperti itu. Dan besaran saham mereka masing-masing pun Allah yang menetapkannya. Andai rumah ini dan seluruh warisannya dikuasai oleh anak dan istri, mereka wajib membayar sewa kepada bapak dan ibu dari suami tadi, dari laki-laki yang meninggal tadi. Dinilai umpamanya rumah tadi umpamanya nilai sewanya 10 juta umpamanya per tahun. Ya, umpamanya 10 juta per tahun. Ya, dia bayar 1/6, 1/3 10 juta, 3.300.000 kepada mertua, kepada bapak dari laki-laki yang meninggal ini. Karena di sini ada saham mereka 1/3, 1/6, 1/6. Ya, ini dimaksud dengan fistihqaqin. Ijtima'un fistihqaqin. Ini syirkah milik. Ya. Au tasarrufin, au ijtima'un fi tasarrufin. Atau syirkah itu bisa bermakna bergabung dalam bertasarruf. Bertasarruf itu mengembangkan harta, membeli, menjual, menyewakan, pokoknya mengembangkan harta. Ini dinamakan dengan syirkah fil uqud. Kalau tadi syirkah milik, syirkah kepemilikan, kalau ini syirkah dalam akad, berakad. Ya. Yang ini yang syirkah fit tasarruf atau syirkah fil uqud ini yang akan dirincikan oleh muallif di sini, dan ini yang biasanya dibahas oleh para fuqaha. Wasil Syekh wahia. Nah. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي أنواع. Bab syirkah ini memiliki beberapa jenis. Ya, syirkah tasarruf itu tadi. Bab syirkah. Fasyarikatu inanin an yashtarika badanani bimalihima al-ma'lumi walau mutafawitan liya'mala fihi bibadanayhima. Yang pertama, syirkatu inan, yaitu an yashtarika badanani bimalayhima, yaitu persekutuan atau bergabungnya 2 badan dengan kedua hartanya. Al-ma'lum walau mutafawitan liya'mala fihi bibadanayhima, walau ada keduanya berbeda. Liya'mala, untuk menjalankan keduanya dari hartanya dengan badannya. Mu'allif di sini menjelaskan wahia anwa'. Syarikah dalam tasarruf itu ada beberapa bentuk. Secara ilmu fikih, nanti ada pun syarikah secara modern umpamanya PT badan usahanya atau CV badan usahanya. Atau TBK dan lain-lain, nanti kita bahas. Ya. Sekarang kita membahas apa yang dikatakan oleh para fuqaha tadi. Syarikah dalam tasarruf, ya, dalam mengembangkan harta itu ada beberapa bentuk, kata muallif. Bentuk yang pertama syarikah inan namanya.
dinamakan dengan syarikah inan. Dari kata inanul faras. Inanul faras itu tali kekang kuda. Maksudnya masing-masing anggota syirkah bisa mengendalikan harta. Ya. Yaitu ayashtarika badanani bimalaihimal ma'lumi. Yaitu bersyirikat, bergabung dua jiwa. Dua orang. Ya. Bimalaihima dengan kedua harta mereka. Al-ma'lum yang jelas ukuran hartanya, nilai hartanya, nominal hartanya. Walau mutafawitan, walaupun berbeda nilai sahamnya. Maksudnya yang satu umpamanya 60 juta, yang satu 40 juta, kan berbeda. Bisa jadi juga sama-sama 50 juta. Atau satu 100 juta, satu 200 juta. Ya, tujuannya apa? Liya'mala fihi bibadanaihima. Agar kedua orang tadi bekerja pada harta tadi dengan kedua badannya. Maksudnya ada Ahmad dengan Ali. Kata dia, Ahmad ini profesional, mamanya pernah dia dulu sukses dijual beli kendaraan bermotor bekas. Ya, beberapa waktu dia tinggalkan usaha tersebut, dia jadi karyawan umpamanya di sebuah perusahaan, ya. Qadarullah pernah mungkin jatuh segala macam bisnisnya. Sekarang dia ingin bangkit lagi. Tapi modalnya tidak cukup. Minimal modal umpamanya dia perkirakan sekitar 300 juta. Uang tunai yang dia kumpulkan dari upah kerjanya itu kumpul cuma sekitar 100 juta. Lalu Ahmad ini ngomong kepada Ali, Ali, ada apa? Kamu punya modal enggak? Kita gabung yuk, kita kerja. Kita syarikah atau syarokah. Maksudnya gimana? Kamu punya 200 juta, uang ini kita gabungkan, kita saling mengelola, membeli dan menjual mobil bekas. Ya. Tapi kata Ali, saya nggak punya pengalaman dalam membeli. Nanti kebeli umpamanya mobil bodong yang tidak ada surat-suratnya lengkap. Atau beli umpamanya mobilnya cacat, saya nggak tahu. Ya udah, kalau gitu kamu di bagian penjualan, saya bagian pembelian. Kata Ahmad, saya pengalaman lebih dari 10 tahun dalam ini, tahu insya Allah. Dan pun bisa dibantu juga sekarang ada bengkel-bengkel umpamanya yang bisa ngecek secara komputerisasi tentang kondisi akhir mobil ini. Bisa kita bawa ke sana umpamanya, kata si Ahmad. Ya udah, kata Ali. Kita gabungkan uang kita yuk, ayo taruh di satu rekening. Ali bisa ambil, kemudian Ahmad juga bisa mengambil tadi, taruh rekening bersama. Ali store 100 juta, Ahmad 100 juta, Ali 200 juta. Berarti ini kan tidak sama, mutafawitan modalnya. Dan sama-sama bekerja mereka. Ya. Si Ahmad mencari ke sana-sana mobil dengan spek yang bagus. Ya. Ali pun begitu juga berusaha menjualkan, menawarkannya. Ya. Dan dia pun menjual kadang dengan tunai, kadang dengan tidak tunai, membantu orang-orang yang ingin mendapatkan kendaraan tidak dengan cara riba, ya, tapi tentu dengan kesepakatan yang disepakati, umpamanya dicek dulu dia orangnya jujur atau tidak, yang mau tidak tunai tadi, kemudian kemampuan bayarnya bisa atau tidak menutupi, dan berapa lama, walau dan tidak ada denda keterlambatan umpamanya, ya, itu yang kerjaan Ali. Kerjaan Ahmad dia mencari mobilnya, ya. Ini dinamakan dengan syarikah inan. Modalnya satu 100 juta, satu 200 juta, berarti 1:3. 1/3 modal Ahmad, 2/3 modal Ali.
نواصل ولا نوقف شيء؟ Nafis. طيب. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian kita simak bersama terkait dengan poin dan pendahuluan dari bab syirkah, terkait dengan makna secara istilah dan bahasa, dan juga pembagian syarikah atau syirkah yang terdapat dalam Islam. Untuk menjelaskan dan mengetahui lebih dalam, kita langsung membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita terima untuk telepon yang pertama. Silakan. Ya, halo, sudah masuk? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Santoso, Pak, Ahlan, Pak Santoso ada di mana? di Jakarta. Silakan, Pak. Iya, saya Nah, video. silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai arisan, Ustaz. Iya. Saya keluarga mengadakan arisan. Saya ulangi Pak Santoso. Ya, saya sekeluarga mengadakan arisan, Ustaz. Sekeluarga mengelola arisan. Jadi arisannya ini kita kocok dulu yang dapat siapa, tapi uangnya belum dikumpulin, Ustaz. Terus Nah, setelah sebulan kemudian baru kita yang dapat yang namanya keluar itu berketepatan. Kita arisan di tempatnya itu. Setelah itu setelah makan-makan baru kita kumpulkan uang, baru kita setor uangnya ke yang dapat arisan itu. terus Nah, itu gimana hukumnya, Ustaz? Apa kita masih termasuk diharamkan atau masih atau karena akad hutang piutangnya kan sesudah kita makan dulu itu baru kita kasih uang pinjaman. Iya, pinjaman, betul. Ya Pak Santoso. Iya. Ya. Yang jelas akad arisan akad pinjam meminjam. Iya. Di sini kan sudah diketahui bahwa dia akan terima pinjaman dari Anda. Iya. Dari anggota yang lain. Karena itu dia mau menjamu Anda sekalian atau tanpa itu pun dia tetap mau menjamu? Iya, karena itu menjamunya ya. Karena itu atau tanpa itu? Artinya kalau bukan pas bukan dia yang terima, dia mau nggak kira-kira sanggup nggak menjamu? Sepertinya enggak ya, Ustaz. Nggak tahu saya Pak Santoso. Iya. Kalau karena itu berarti ini lebih buruk dari yang pinjaman. Kalau yang pinjaman dia sudah dapat, baru dia memberikan manfaat. Kalau ini belum dapat, dia ngasih manfaat dulu, nanti baru dikasih pinjaman. Ternyata sudah keluar uangnya, antum nggak nyerahkan uang ke dia, rugi 2 kali kan dia. Oh gitu. Ya, jadi sebaiknya dia kan tujuannya adalah untuk kekeluargaan bersama. Betul. Ya, sebaiknya tidak ada hubungan antara yang dapat dengan yang menjamu. Ya, katakan umpamanya ya ini arisan tujuannya adalah baik. Bahkan sebagian para ulama antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ini akad arisan solusi dari riba. Di mana terkumpul pinjaman uang dalam jumlah yang cukup besar. Tapi jangan solusi ini kemudian disertakan dengan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sehingga tidak menjadi solusi. Maka bagaimana umpamanya, siapa yang mau ke tempatan silahkan sebutkan namanya dan tidak ada hubungan dia dapat atau tidak. Nah, kemudian setelah itu himbau ya. Mamanya kan beda tuh antara urutan yang nerima dengan urutan yang menjamu. Iya. Ya, berarti tidak ada hubungan antara pinjaman dengan jamuan. Iya. Ini tidak ada masalah. Dan untuk meringankan sesama yang orang ketempatan yang menjamu, himbau para keluarga besar, tanpa pun dihimbau, saya kira masing-masing biasanya membawa apa yang bisa dibawanya dari rumahnya untuk dimakan bersama pada kegiatan tersebut. Betul. Ini selamat dari riba sudah, alhamdulillah. Oh gitu, jadi dipisahkan di antara yang menjamu dan yang mendapat. Iya. Okay. Tadi dikocok yang dapat sudah jelas, kocok lagi satu lagi yang jamuan.
Oh gitu ya. Nah, sehingga tidak ada hubungan. Oh iya iya ya Ustaz. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ya Allah barik fiik. Jazakallah khair Pak, barakallah fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan yang berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain dalam pembahasan bab syarikah. Baik, kita angkat kembali. Halo. Bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain dalam pembahasan. Iya, halo, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya Yusuf, Pak, dari Jakarta. Baik, silahkan Pak Yusuf. Saya ingin bertanya, Pak. Saya kan bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi atau jasa pengiriman. Nah. Sekarang perusahaan saya bekerja sama dengan beberapa marketplace, Pak. Di sana juga sebenarnya ada pembayaran cash dan cashless. Dan satu lagi, perusahaan saya juga sekarang udah bekerja sama dengan beberapa perusahaan digital payment. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak status gaji saya hukumnya? Itu Pak. Perusahaan Anda hanya membawa barang-barang yang halal atau ada barang yang haram? Saya di tim salesnya, Pak. Pak Ustadz. Maksudnya? Maksud saya ya, jadi hukum gaji saya gimana, Ustadz, haram atau halal? Karena kan di sini ada transaksi yang kerjasama dengan digital payment. Ya, Pak Yusuf. Ya, perusahaan Anda Pak Yusuf kan dia hanya memberikan jasa untuk pemindahan barang. Ya Ustaz. Ya atau tidak? Maka yang dilihat hanyalah barangnya saja. Apakah ada barang yang halal atau ada barang yang haram? Ya, bila tidak ada barang yang haram, hukum asalnya adalah mubah. Yusuf? Iya. Cukup? Ustaz. Baik, jazakumullah khair Pak Yusuf ya. Demikian, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan yang berikutnya, yang ketiga, silakan. Dalam bab syarikah, dan kita terima telepon yang ketiga, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Yara di Jogja. Baik, Umu Yara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perihal warisan yang saya tanyakan. Baru saja belum lama ini kakak kami meninggal. Itu yang ingin saya tanyakan terkait pembagian warisan dari beliau itu bagaimana ya Pak Ustadz? Ya, namanya siapa kakak ini yang meninggal ini? Kakak saya namanya Indri. Perempuan berarti ya, Indri. Perempuan. Sebentar, bapak ibu dari Indri masih hidup? Bapak ibu Anda masih hidup? Alhamdulillah masih ada. Bapak, ibu. Suami beliau masih hidup? Belum menikah. Belum menikah. Ya. Kalau belum menikah, semua harta Indri hanya untuk bapak dan ibunya. Bapaknya 2/3, ibunya 1/3. Ibu 1/3. Oh gitu. Ya, saudara-saudarinya tidak dapat. Oh, kalau belum menikah dengan orang tua semua ya. Baik, mungkin itu saja ya Pak Ustadz ya. Ya, Ibu. Ya, jazakallah khairan. Allah barik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Umu Yara di Jogja. Baik, alhamdulillah telah terjawab pertanyaannya. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Abu Lutfi, Konawe Utara. Baik, Abu Lutfi, silakan, Masya Allah. Silakan. Yang saya mau tanya ke Ustaz, bagaimana caranya mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri? Di Bank Syariah ya Pak ya? Kredit maksudnya beli barang atau butuh uang Bapak? Ya, kita butuh uang untuk bantuan di Bank Syariah Mandiri. Butuh uang? Butuh uang Pak Ustaz. Ya, Tay. Pengembangan modal. Ya, Tay. Allah barik fiik. Jazakallah khair. Itu saja pertanyaannya. Ya. Nah. Kita mau ambil kredit kendaraan, bagaimana caranya untuk di leasing?
Yang kedua, mengambil kendaraan di leasing, Ustaz, ya, apa ya? Baik. Kita akan simak jawabannya. Jazakallahu khair. Silakan, Ustaz. Allah barik. Kalau butuh uang dengan lembaga keuangan syariah, itu tidak bisa nama akadnya murabahah. Bisanya akadnya musyarakah kalau butuh uang modal kerja umpamanya. Musyarakah bagaimana? Atau mudharabah. Tapi ini biasanya produknya jarang dilakukan oleh bank syariah. Baik bank syariah yang disebutkan oleh Bapak tadi ataupun bank syariah yang lain. Kenapa? Karena dalam syariat Islam, bila seseorang menyerahkan modal ke pihak yang lain untuk dikelolanya, maka dia akan menanggung kerugian. Tentu dalam hal ini, namanya bank tentu tidak siap akan menanggung kerugian. Ya, ini yang masalah kebutuhan uang oleh Pak Lutfi tadi. Kalau butuh uang kemudian bank syariahnya tidak siap menanggung kerugian, diberikannya umpamanya modal atau atau uang sebanyak 1 miliar, kembali juga harus 1 miliar dan ada pertambahan laba, ini jelas namanya riba. Harus ada dicantumkan dalam perjanjian tadi bahwa uang 1 miliar ini adalah penyertaan modal di usaha Abu Lutfi tadi. Andai umpamanya usaha Abu Lutfi itu naik, tentu uang lembaga keuangan syariah tadi naik, yang 1 miliar tadi. Andai turun rugi, tentu uangnya akan berkurang. Dalam posisi ini tentu dikhawatirkan susah lembaga keuangan syariah yang siap dalam hal seperti ini. Ya, ini yang masalah uang, kebutuhan uang. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau mereka umpamanya siap, ada bank syariah X umpamanya Anda ajukan ke sana, dia mengatakan butuh modal usaha berapa? 1 miliar. Sekarang usaha Anda sudah berjalan, sudah umpamanya. Berapa nilai usaha Anda? Katakan umpamanya 2 miliar umpamanya. 2 miliar kalau saya jual perusahaan sekarang. Tapi butuh tambahan modal 1 miliar. Lalu kata bank, kami store 1 miliar ke Anda, kami memiliki saham di usaha Anda 1/3. Ya, 33%. Andai 3 miliar ini berkembang menjadi 5 miliar, kami bertambah uang kami 1/3 dari 5 miliar, bukan tetap uang 1 miliar. Tapi sebaliknya juga, kalau rugi, kami juga siap menanggung kerugian. Dari 3 miliar tadilah qadarullah umpamanya tinggal lagi modal 2 miliar. Berarti 1 miliar akan berkurang 1/3. Ya, jadi 666 juta sekian. Ya, tentu dalam hal ini biasanya bank syariah terkadang tidak siap. Ini yang permasalahan keuangan modal kebutuhan uang tadi. Ya. Yang kedua, kebutuhan akan barang atau kendaraan. Kalau ini bisa dilakukan dengan bank syariah, yang dinamakan dengan akadnya murabahah. Tapi yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin yang bertransaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah, hendaklah yang mereka terima dari lembaga keuangan syariah tadi barangnya. Umpamanya butuh mobil truk umpamanya, dengan spek umpamanya yang jelas, mereknya ini segala macam, ya, nilainya umpamanya 700 juta. Bank syariah tadi pergi beli dulu mobil itu, truk tadi. Setelah truk dia beli, baru dijualnya kepada Abu Lutfi ini atau kepada nasabah yang ingin. Dibuatkan akad jual beli, bayar DP, kemudian tidak ada klausa denda keterlambatan di dalam angsuran tadi bila terlambat yang di luar kemampuan. Ya. Ini dibolehkan seperti ini. Adapun kepada leasing seperti yang ditanyakan oleh Abu Lutfi tadi, ini adalah riba, dosa besar yang dimurkai oleh Allah. Karena nasabahnya diberikan uang, kemudian nasabah memberikan mobil atau kendaraan, kemudian uang tadi, pinjaman tadi dia bayar berlebih. Bila terlambat, ya, dikenakan pertambahan lagi. Ini ribanya 2 kali. Ya, dan ini perbuatan dosa besar yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla.
Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Bu Lutfi. Terperinci, alhamdulillah, jazakallahu khair. Kami angkat terima kembali pertanyaan via telepon. Sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, kita angkat kembali via telepon. Silakan. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana, Umu? Dari Muhammad di Sulawesi. Baik, ahlan ya Umu Muhammad. Silakan. Pertanyaan dari teman Ustaz, begini Ustaz. Pada tahun 89 bapaknya meninggal Pak Ustaz. Dan sampai sekarang harta bapaknya itu belum dibagi waris Ustaz. Pada saat bapaknya meninggal, ibunya masih ada, istri 1 dan anak 3, 1 laki-laki 2 perempuan. Pada saat meninggal Ustaz, harta ayahnya itu 1 hektar tanah. Setelah beberapa tahun kemudian, karena di sini imigrasi, keluar lagi tanah 2 hektar Ustaz. Nah pertanyaannya, berapa yang harus dibagi ke ahli waris itu Ustaz? Kayak ibunya, karena ibu saat ini sudah meninggal dan belum dikasih warisan. Yang meninggal tadi siapa namanya? Ya, Yang meninggal siapa namanya? Pak Mansur. Pak Mansur meninggal. Iya. Pada saat dia meninggal tahun berapa tadi? Tahun 89. 89. Bapak ibunya hidup pada saat itu. Iya, masih ada ibunya, bapaknya ada. Ibu dari Pak Mansur masih hidup, bapaknya sudah meninggal. Iya, pada saat waktu itu ya. Ya, istrinya masih hidup. Masih hidup. 1 orang. Iya, 1 orang. Anaknya berapa anak Mansur? 3, 1 laki-laki dan 2 perempuan. 1 anak laki, 2 anak perempuan. Iya. Ya, pembagiannya adalah ibunya mendapat 1/6, istrinya 1/8, sisanya untuk anak-anak. 8, 6, sebentar. 2, 4, 4, 3, 17. 17 akan dibagi, anak laki-laki 2 bagian, 2 kali tambah 2, 4. 4 dikali 24. 8, 96 96, 4 kali 4, 16, 12, kemudian 3, 4, 17, 17. Semua harta Pak Mansur dibagi 96. Berapa Ustaz? Dibagi 96 bagian. 96 ya Ustaz. Ibunya dapat 16/96. Istrinya 12/96. Anak laki-lakinya dapat 34/96. Iya. Anak perempuannya mendapatkan 17/96. 17/96 kan 2 orang anak perempuan. Iya Ustaz. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Ya, itu cara pembagiannya ya. Iya. Semua hartanya. Dia dapat Pak Mansur ini dapat lagi harta 2 hektar lagi gitu. Iya. Atas nama Pak Mansur. Iya, karena itu satu paket ke Ustaz. Iya, sabar Ya. Ibu. Tetap dibagi waris 96 juga. Oh iya Ustaz. Karena berbeda harga dulu dengan sekarang Ustaz, mengikuti harga yang mana? Saya kan nggak bilang harga. Tanah kan sekarang dia berbentuk tanah atau berbentuk uang. Oh ya, bentuk tanah Ustaz. Dia berbentuk tanah dibagi 96 tanah tadi. Oh, tanah beda-beda harganya Ustaz kalau perumahan. Masalah eksekusi, tenang dulu Ibu. Iya. Masalah eksekusinya terserah masing-masing. Mau dijual, kalau dijual gampang bagi 96. Kalau mau tidak dijual, siapa yang mau menguasai ini? Ada anak yang mau menguasai, bayar saham masing-masing. Bayar saham neneknya 16/96. Dinilai berapa harga tanah tadi dibayarkan. Sesuai harga Ustaz ya, karena perumahan mahal, lebih mahal daripada lahan. Tanya ke presier, para tim penilai, mereka tahu harganya. Walaupun di dalam hutan, tengah hutan, mereka tahu harganya. Oh iya Ustaz. Ditota dulu harganya Ustaz. Iya. Iya.
Pertanyaan yang kedua Ustaz, bolehkah arisan umroh Ustaz? Ini pertanyaan teman juga. Arisan itu akadnya hutang piutang, umroh tidak boleh berhutang karena ibadah bagi yang mampu. Kecuali dia mampu. Tanahnya banyak, asetnya banyak, ya, diikut tidak masalah. Artinya kalau dia meninggal, ada harta untuk menutupi hutangnya. Oh iya Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umu. Selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Baik, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan pinjaman di lembaga bank konvensional yang dihukumi riba, bagaimana jika ada pandangan yang memberikan tafsir terperincian bahwa untuk pinjaman yang sifatnya produktif berbeda dengan yang sifatnya konsumtif, dan yang kedua ada manfaat yang memang terasa dan memang secara real dirasakan oleh pengusaha atau orang yang melakukan pinjaman untuk usaha. Bagaimana hukumnya ketika riba itu berubah menjadi tidak, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik. Ya akhi, manfaat terasa bukan berarti dia menjadi halal. Masya Allah. Tanya kepada seluruh pezina, ada nggak manfaat yang terasa dalam saat berzina bagi dia? Apakah itu menjadi halal? Tanya kepada pencuri, maling, perampok, koruptor, ada atau tidak manfaat bagi yang terasa bagi dia? Ada, dia dapat uang, dapat segala macam. Apakah kemudian merampok, mencuri, dan korupsi menjadi halal? Dan seterusnya dosa besar tadi. Ya. Yang jelas, manfaat yang terasa, Anda hidup di dunia ini bukan berdasarkan asas manfaat. Tunduk dengan ketentuan Allah. Bila Allah haramkan, maka manfaat yang Anda rasakan tidak ada gunanya. Ya. Ini berarti hidup bukan dengan syariat Allah. Dengan rasa-rasa enak apa tidak manfaatnya. Ya. Tidak berubah sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena ada manfaat yang Anda rasakan. Manfaat yang Anda rasakan tadi adalah semu. Tanya kepada orang yang telah melakukan dosa besar, baik yang berzina tadi. Manfaat menurutnya tadi akan membawa kepada kesedihan dan kegelisahan di dunia sebelum di akhirat. Manfaat bagi pelaku riba tadi, ya, pengusaha dengan pelaku riba tadi, tanya kepada dia, tenang hidupnya atau tidak. Manfaat bagi para koruptor dan para maling dan para perampok tadi, dapat uang, enak hidupnya atau tidak? Jawabannya satu, pasti tidak. Di manfaat yang dianggap manfaat adalah manfaat mauhumah atau manfaat yang semu atau manfaat yang dihiasi oleh syaitan kepada diri Anda. Satu. Yang pertama tadi, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan riba itu kalau pinjam-minjam untuk kebutuhan konsumtif, untuk kebutuhan hidup, itu boleh. Kalau untuk kebutuhan mengembangkan usaha, itu boleh, Ustaz. Maaf, yang tadi tidak boleh. Untuk kebutuhan hidup, umpamanya fakir miskin butuh biaya hidup, dipinjamkan, itu tidak boleh ada pertambahan. Tapi kalau pengusaha menambah modal untuk memajukan usahanya, ini untuk produktif boleh. Ya. Belajar dari orang jahiliyah. Di dalam seluruh tafsir para ulama yang disarikan oleh Profesor Dr. Rafiq Yunus Al-Misri dalam buku beliau yang berjudul Jami' fi Usul Riba, Ensiklopedia Riba, beliau jelaskan bahwa riba yang terjadi di masa jahiliyah tadi ada beberapa bentuk. Ya, yang ketika Allah haramkan riba itu, di antara bentuknya seseorang memberikan pinjaman sebanyak 100 keping uang emas untuk usaha dagang. Orang Arab jahiliyah bukan orang hidup hanya untuk makan saja, mereka produktif, mereka para pedagang. Arab jahiliyah di Quraisy tersebut, mereka para pedagang melakukan, Allah mengatakan di ila fi Quraisy, bahwa mereka melakukan perjalanan di musim panas, musim dingin. Kalau lagi musim panas mereka ke selatan,
ke Yaman, daerah sana enak, adem, dan di musim dingin mereka ke utara, enak di sana musim dinginnya ke Syam. Ya. Seseorang menyerahkan uang 100 keping uang emas, kemudian dia mengatakan kepada pengusaha tadi, ya, beri saya 2 keping per bulannya. Setelah waktu ditentukan, setelah 1 tahun, 100 keping kembalikan penuh. Ini buat bisnis. 2% per bulan bunga ribanya. Sampai sekarang juga seperti itu. Tidak ada yang baru dalam riba tadi. Ya. Maka orang yang mengatakan riba kalau untuk konsumtif haram, kalau untuk produktif halal, berarti dia tidak mengerti Abu Jahal. Pelajari bagaimana kehidupan Abu Jahal di masa itu dalam masalah riba, Anda akan tahu, ya, sehingga tidak akan menanyakan seperti hal yang tadi. Nah, Ustaz, Beberapa syubhat riba ini, banyak syubhat riba, bukan itu saja. Ya, seperti syubhat bahwa riba adalah penutup inflasi, riba adalah merupakan kesempatan yang hilang, beberapa teori-teori ekonomi yang dibuat oleh para ekonom-ekonom kafir waktu di masa Renaissance. Karena mereka buat ini kenapa? Karena gereja mereka juga mengharamkan riba. Jangan katakan bahwa riba hanya diharamkan dalam Islam, tidak. Riba sudah diharamkan dari perjanjian lama Yahudi. Dalam kitab Yahudi yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam, ya, Allah sudah mengharamkan riba di sana. Dari mana kita tahu? Karena kitab mereka memang sudah mereka robah, tapi Allah mengatakan, وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Dan orang-orang Yahudi itu melakukan riba padahal mereka telah dilarang darinya. Di dalam kitab mereka, dalam perjanjian lama, Allah mengharamkan riba. Lalu pendeta mereka robah. Allah mengharamkan riba kepada sesama Yahudi. Mana eksplisitnya apa? Yahudi A meminjamkan uang kepada Yahudi B, tidak boleh ada pertambahan. Pinjam mau buat kebutuhan konsumtif maupun produktif, pinjam 100 juta, tetap bayar 100 juta. Tapi bila mana eksplisitnya apa? Bila Yahudi A meminjamkan uang kepada non-Yahudi, boleh mengambil riba. Dan ini masih dilakukan, dan teori ini dipraktekkan di lembaga-lembaga riba. Pegawai bank riba umpamanya pinjam ke kantornya, tidak akan ada bunga. Karena sesama pelaku riba. Tapi bila dia meminjamkan kepada non orang pelaku riba, akan mereka tarik ribanya. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan nasihatnya. Demikian pendengar yang bertanya terkait dengan syubhat dan pandangan yang berbeda tentunya di luar nas yang syar'i. Barakallahu fi. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan syarikah atau persekutuan dan kerjasama dua belah pihak ini, Ustaz, di mana apakah juga termasuk bagian syarikah ketika yang satu memberikan modal dan yang satu hanya sebatas memberikan tenaga atau keahliannya, dan kemudian kesepakatan dari keuntungan yang didapatkan adalah 50%. Mohon penjelasan dari mekanisme seperti ini, jazakallahu khair. Allah barik fiik. Ini namakan dengan syirkah mudharabah, bagian dari bentuk syirkah, tapi nanti kan kita rincikan secara rinci. Dan ini dibolehkan dalam syariat, ya, di mana seseorang memiliki uang dan dia tidak memiliki kesempatan dan tidak, ataupun dia tidak punya pengalaman dalam mengelola uang dalam bentuk sebuah usaha, dia serahkan kepada orang yang jujur dan amanah untuk mengelolanya dengan kesepakatan keuntungan atau laba dibagi 50-50, kerugian ditanggung oleh si pemilik modal, yang modal uang. Yang pengelola rugi karena dia tidak boleh mengambil upah atau gaji dari dana yang dia kelola tadi. Dia hanya mengambil bagi hasilnya. Jika setahun dia mengelola kemudian ternyata
tidak ada laba, dia pun tidak dapat apa-apa. Andai waktunya digunakan pekerjaan, tenaganya dikerjakan untuk dapat gaji, dia akan dapat makan gaji. Jadi sekarang gaji tidak dapat, dan laba pun tidak dapat. Bila terjadi kerugian, berarti dia juga ikut menanggung kerugian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Tegal, Ustaz, apakah gaji pensiunan PNS termasuk kategori riba? Gaji pensiunan PNS ataupun non-PNS, Nah, apakah termasuk riba? Pensiunan mereka itu diambilkan baik PNS ataupun non-PNS, dipotong dari gaji mereka. nah, Ya, sekitar, saya lupa persentase, sekitar 4-5% dari keseluruhan gajinya. nah, Ya, umpamanya gaji Anda Ihsan sebanyak 10 juta. 500.000 per bulan yang Anda terima adalah 9.500.000. 500.000 ini disimpan untuk diberikan nanti ketika Anda pensiun. Jelas? nah, Ini 500.000 ini disimpankan. Yang 500.000 ini sebagian ditambahkan lagi, saya lupa juga, sekitar 7% atau 7% atau berapa persen ditambahkan oleh instansi atau perusahaan. Kalau Anda pegawai negeri, instansi Anda menambahkan. Tadi tambah 500.000 tambah 700.000. Berarti setiap bulannya ada dana pensiunan Anda sebanyak 1.200.000 umpamanya. Ya. Yang di swasta juga begitu. Dana ini disimpan sampai Anda pensiun. Akan tetapi dana ini disimpan bukan dengan cara yang halal. Disimpan dengan cara yang haram, didepositokan, dan ini aturan pemerintah yang membuat. Karena pemerintah mengatakan dana tersebut harus didepositokan di bank-bank milik negara yang notabene mereka adalah bank riba. Nah, berarti akan ada bunga riba dalam uang Anda ini. Ya. Nanti akan diserahkan kepada Anda ketika pensiun, pokok uang Anda ditambah bunga ribanya. Ya. Berarti apakah uang pensiunan riba? Jawabannya tidak. Apakah halal? Jawabannya juga semuanya tidak. Sebesar uang yang dipotong dari gaji Anda dan yang diberikan oleh perusahaan atau instansi itu halal. Pertambahan bunganya itu riba. Ya. Ketika Anda terima pensiunan, tanyakan kepada bagian keuangan tadi, ini berapa pertambahan bunganya uang saya. Dianggap umpamanya 9% atau 10% atau berapa mereka katakan. Bila Anda terima umpamanya 5 juta, berarti 500.000-nya 5 juta per bulan, ya, berarti 500.000-nya 10%-nya adalah bunga riba. Yang ini berikan kepada fakir miskin. La qadarallah, Anda di usaha pensiun, di umur pensiunan tadi Anda tidak memiliki kecukupan biaya hidup yang kalau 5 juta itu diambil semua pun masih kurang umpamanya, boleh itu Anda gunakan untuk biaya kebutuhan pokok hidup Anda. Wallahu a'lam. Tapi kalau Anda umpamanya di waktu masa menerima pensiunan berkecukupan hidup, anak-anak pun ikut membantu, alhamdulillah cukup, maka yang 500.000 tadi, 10% tadi, berikan kepada fakir miskin yang lain. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat pendengar dan pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, dalam sebuah lembaga yayasan yang ada di masjid, di mana pengurus masjid menerima dan mengumpulkan donasi sosial untuk fakir miskin. Karena ada kebutuhan untuk kelengkapan operasional masjid yang dibutuhkan dan biayanya cukup besar, donasi sosial tersebut digunakan untuk pembelian kelengkapan operasional masjid yang nantinya akan dikembalikan oleh pengurus yayasan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakumullah khair. Nantinya akan dikembalikan. Enam. Ulangi coba. Jadi dalam sebuah lembaga sosial di suatu masjid, di mana pengurus yayasannya mengambil donasi sosial dan mengumpulkan untuk kemaslahatan fakir miskin. Ya, fakir miskin. Lalu kemudian sebagian donasi tersebut digunakan oleh pengurus untuk membeli perlengkapan operasional masjid karena biayanya cukup besar. Ya. Apakah diperbolehkan menggunakan donasi tersebut yang kemudian nanti akan dikembalikan
oleh pengurus masjid. Ya, andai pada saat itu fakir miskinnya lapar, butuh makan atau sakit berobat, bisa dia makan peralatan masjid tadi, tiang masjid dimakannya, Nah, atau dia sakit fakir miskinnya, bisa dia berobat pakai renovasi masjid? Tentu tidak. Allah. Maka ini sebuah bentuk berkhianat terhadap fakir miskin. Allah. Berkhianat kepada orang kaya pun dosanya besar, apalagi berkhianat kepada fakir miskin. Anda tarik, Anda kumpulkan dari masyarakat atas nama fakir miskin, Anda jual. Kemudian Anda gunakan buat masjid. Buat kepentingan masjid. Ya akhi, cara pandang kaum muslimin terhadap masjid salah. Masya Allah. Ya. Buat mereka, masjid itu harus indah, harus megah, harus bagus. Nah. Ya. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat, yatabahawna bil masajid. Mereka bermegah-megahan dalam membangun masjid. Di masa Rasulullah SAW, masjid beratap pun tidak. Karena emang di sana atapnya hanya daun pelepah kurma dan seadanya. Dan pun tidak berdinding. Dindingnya hanya agar tidak masuk hewan liar. Ya. Begitu masjid masa Rasulullah. Tidak ada karpet, tidak ada tidak ada semen. Ya. Maka tapi yang keluar dari masjid Rasulullah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mengembangkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya. Karena Islam memang tidak memprioritaskan bangunan atau gedung, lebih memprioritaskan manusia. Di masa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ketika Sadanatul Ka'bah, pengurus Ka'bah, meminta biaya kiswah, biaya pembuatan kiswah, kain penutup Ka'bah itu kan mahal biayanya, ditenun dan dibuat tulisan kaligrafi, biayanya pasti mahal. Ya, dibalas suratnya oleh Umar bin Abdul Aziz, saya tidak akan kasih baju Ka'bah sebelum baju dan perut umat Muhammad SAW terpenuhi. Ya, ini luar biasa cara berfikirnya, prioritas dalam mengelola sebuah negara. Kata beliau, lebih penting bagi saya perut umat Muhammad SAW, tubuh mereka tertutupi aurat mereka dan terpenuhi kebutuhan pokok mereka daripada Ka'bah. Ka'bah nggak pakai baju nggak bakal kedinginan. Kiswah itu kan baju. Ka'bah nggak pakai baju nggak bakal kelihatan auratnya. Nggak ada yang berdosa juga. Tapi umat Muhammad SAW, rakyatnya, manusianya, tidak berbaju atau auratnya kelihatan karena kurang bahan di masa itu, biaya baju mahal, ya, atau kurang biaya hidupnya untuk biaya makan pokoknya tidak ada, ini akan berdosa sebagai orang pemimpin. Ya. Maka salah cara pandang ya pengurus yayasan dekat masjid ini membuat mereka berkhianat kepada fakir miskin. Kalau tadi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidak saya kasih baju Ka'bah, itu Ka'bah, tempat arah semua kaum muslimin sholat, sampai umat Muhammad. Kalau di sini tadi, biar uang fakir miskin, mereka sakit, mereka lapar, mereka apa-apa, yang penting masjid gagah, masjid bagus. Ini sebuah pengkhianatan terhadap agama Allah Azza wa Jalla dan terhadap fakir miskin. Semoga yang terlanjur karena tidak berilmu dalam ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengembalikan hak fakir miskin tadi secepatnya. Saat Anda tahu itu, langsung dikembalikan. Bagaimana caranya? Wallahu ta'ala alam. Jawaban dan nasihatnya demikian, pendengar dan pemirsa TV yang bertanya. Barakallahu fiik. Satu pertanyaan pesan singkat kembali kami angkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki sejumlah sawah yang kemudian dikelola oleh masyarakat setempat dan saya mendapatkan hasil setiap panen dengan nilai berkisar antara 20 sampai 30 juta Ustaz. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah zakat pertanian yang harus saya keluarkan di mana pada musim panas masyarakat mengandalkan air irigasi
atau pengelolaan air sendiri, dan pada saat musim hujan mengandalkan air hujan. Jazakumullah khair. Ya. Zakat dalam hal seperti ini syirkah namanya, nanti kita bahas. Muzara'ah. Ya, masing-masing mengeluarkan zakatnya. Yang Anda terima 30 juta, berasnya berapa, padinya berapa berarti? Sampai enggak 5 wasak, sekitar 600 kilo. Kalau sampai berarti Anda mengeluarkan zakat Anda. Bagi yang mengelola, yang dia terima berapa padinya, berasnya. Kalau tidak sampai 5 wasak, sekitar 650 kilo, mereka juga tidak ada kewajiban zakat. Kalau sampai, mereka pun mengeluarkan sendiri. Masing-masing sendiri. Masing-masing mengeluarkan dengan nilai persentase. Nisab sesuai sendiri. Ya. Dengan persentase dikeluarkan adalah bila diairi dengan tidak berbayar, dengan tidak berbiaya, al-usyur 10%. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV yang bertanya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Allah mudahkan mudah-mudahannya untuk mengeluarkan zakat pertaniannya. Kita berikan kesempatan selanjutnya di line telepon untuk pertanyaan via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya Bapak Hamid dari Bandung. Ahlan Pak Hamid, Masya Allah. Ya, mau tanya nih, saya Silakan. dapat warisan. Masya Allah. Ya, Pak Kalau Hamid. didepositkan di bank syariah, bagaimana hukumnya Pak? Segitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hamid. Beliau mendapat warisan, bagaimana kalau itu didepositokan di bank syariah? Ya, deposito ini bagian dari bentuk akad syirkah mudharabah, di mana deposan atau nasabah adalah rabbul mal, pemilik uang, bank syariah adalah pengelolanya. Jadi kita katakan dalam akad mudharabah, si pemilik uang, pemilik dana, dalam hal ini adalah Pak Hamid umpamanya, ya, harus siap menanggung kerugian, dan tertera itu di dalam akad perjanjian. Datangi suatu bank syariah yang Bapak inginkan, tanyakan, ini saya menanggung kerugian atau tidak bila terjadi kerugian. Kalau mereka bilang tidak Pak, karena satu dan lain hal begini-begini, katakan saya tidak mau, karena berarti akadnya adalah qard, Anda minjamkan dan dapat bertambahan, maka ini namanya riba. Ya. Sebaiknya kalau Bapak tidak menemukan yang mau siap bank tadi, nasabah deposan menanggung kerugian atau rabbul mal menanggung kerugian, taruh aja di tabungan yang tidak ada pertambahan atau wadiah namanya, yang tidak ada pertambahan, tidak ada bonus, tidak ada hadiah. Karena hakikatnya itu adalah akadnya qard. Ya, maka bila ada pertambahan dan hadiah dan bonus, dia menjadi riba. Ya. Tapi kalau ingin juga kita mengembangkan uangnya, carilah keluarga atau kerabat yang Anda tahu dia adalah amanah dan jujur, dan dia punya usaha, dan Anda lihat prospek usahanya bagus, ikut sertakan modal Anda di sana. Itu lebih baik daripada dengan pihak lembaga keuangan syariah tadi. Wallahu a'lam. Itu satu bentuk syirkah juga, Ustaz ya? Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu, di mana? Anak Ani dari Riau. Silakan Ibu Ani. Ana mau bertanya Ustaz. Dulu Ana kan bekerja di satu perusahaan swasta. Nah. Terus Ana kan dulu menerima namanya JHT, Jaminan Hari Tua. Nah. Itu kan mungkin ada pertambahannya. Jadi Ana tidak tahu berapa itu pertambahannya. Jadi gimana hukumnya tuh Ustaz? Apa Anda harus mengeluarkannya dan bagaimana cara menghitungnya? Nah. Dulu Anda kalau nggak salah menerima itu 36 juta. Tahun 2013. Anda resign dari pekerjaan tahun 2013. Ibu, kalau tidak tahu berapa bunganya, lihat di tahun 2013 itu berapa bunga deposito umumnya. Namanya 9% atau 10% atau 11%, keluarkan sebesar itu. Kita bisa tengok di tahun 2013 itu berapa bunga deposit, bunga apa yang kita tengok itu Ustaz? Deposito. Bunga deposito tengok pada tahun itu, terus anak keluarkan sebanyak 10% dari total yang Ya, terima. bukan 10%, sebesar bunga di tahun itu Anda kurangkan dari uang yang Anda terima 36 juta tadi. Itu aja di bunga pada tahun itu, pada tahun anak terima gitu aja ya Ustaz ya? Iya. Itu dikasihkan ke fakir miskin. Iya, betul. Benar Ibu. Iya, syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Ani. Baik, barakallahu fiik. Kita terima kembali via telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Baik, mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Taib, cukup monitor via telepon saja. Silakan pertanyaannya. Oke, yang mau saya tanyakan, Ya. kan sekarang kita ada reuni-reunian dari grup-grup pensiun begitu. Gimana Pak pertanyaannya? Lebih jelas. Ada dari ikut reuni pensiunan. Iya, kemudian Dalam reuni itu kan ada kontribusi kita, ada iuran kita. Iuran kita dan biasakan digunakan untuk beli konsumsi dan lain-lain. Nah. Kemudian Pak, pertanyaannya? Ada dibelikan untuk door prize. Door prize itu diundi, kemudian tentu siapa yang dapat cocok nomornya, dia akan dapat door prize tersebut. Bagaimana hukum door prize tersebut, Ustaz? Baik Bapak, itu saja pertanyaannya. Baik, kita akan simak jawabannya Pak ya. Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik. Naam. Silakan. Ya. Ini dampak dari tidak mengerti syariat Allah. Tujuan mereka baik. Ingin reuni pensiunan, yaitu ingin berkumpul bersama, berbagi kisah, berbagi kebaikan, ya. Akan tetapi karena ada uang yang mereka setorkan, mereka serahkan, kemudian dari uang ini dikumpulkan, diberikan hadiah. Dan hadiah ini tidak dapat semua. Hanya dapat orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang mereka tuntut tadi. Berarti yang tidak dapat uangnya akan hilang, dia tidak dapat apa-apa. Yang dapat uangnya kembali kepada dia dan bertambah dari uang orang lain. Ini namanya jelas perjudian. Ya, di mana Anda membayar, bisa dapat hadiah besar, bisa tidak. Bisa Anda untung, bisa Anda rugi. Ini jelas perjudian mengandung warar, dan ini diharamkan dalam agama Allah Azza wa Jalla. Dan kasihan kalau bapak-bapak di umur pensiunan tadi kemudian berbuat judi. Ya, padahal waktunya sudah dekat untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan hentikan perbuatan perjudian tersebut dalam acara itu. Kalau ingin memberikan hadiah, jangan ambilkan dari kontribusi tadi. Carikan donatur. Ada umpamanya di antara anggota atau di antara sponsor, yang itu sponsor halal, ingin berbagi dengan para pensiunan ini bagus. Atau ada di antara pensiunan yang sukses, umpamanya, kata dia, saya menyediakan motor untuk door prize. Silahkan, tapi bukan dari kontribusi tadi. Ya, dan jawabannya, dan kami terima satu telepon terakhir insyaallah di pagi ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu, di mana? Dengan hamba Allah Pak Ustadz. Di mana Umu? Di Jambi. Silahkan. Iya, begini Pak Ustadz. Suami saya bekerja kepada saudaranya. Tetapi saudaranya yang saudara suami saya ini suka pergi ke dukun Ustadz. Apakah halal hasil kerja yang didapat oleh suami saya Pak Ustadz apabila bekerja dengan saudaranya tadi itu? Ya. Yang diperdagangkannya insya Allah halal Ustadz, dan timbangan juga insya Allah akur, adil insya Allah. Hanya saja saudaranya tadi itu suka pergi ke dukun, minta pagar warung atau minta pelar jualan, seperti itu Pak Ustadz. Ya. Baik, itu saja Umu pertanyaannya. Itu saja Pak Ustadz. Baik, kita akan simak jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil. Ya, hasil yang didapatkan oleh suami ibu yang bertanya halal. Tetapi ingatkan suami Anda untuk menasihati saudaranya. Ya. Saudaranya ini melakukan dosa besar kesyirikan yang bisa menghancurkan dia di dunia dan akhirat.
maka diingatkan, ya, alhamdulillah suami Anda dapat rezeki yang halal, tetapi jangan biarkan ipar Anda atau saudara dari suami Anda masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Mungkin dengan dinasihati dengan baik, atau diberikan buku, atau dikirimin kata-kata yang baik melalui WA atau video-video yang bagus tentang mengingatkan dosa syirik, datang ke dukun. Ya, semoga dengan demikian Allah memberikan hidayah kepada iparnya Anda, dan dengan demikian semoga kaum muslimin yang lain pun mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Nasihat yang disampaikan Ustaz dan jawaban yang disampaikan beliau untuk pertanyaan kami terakhir ini menjadi penutup kajian di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Semoga kaum muslimin dan muslimat mempelajari terus syariat Allah Azza wa Jalla dalam seluruh sisi dan aspek kehidupan mereka, agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, melakukan sesuatu perintah, suatu kegiatan di dunia ini sesuai dengan aturan Allah dan tidak melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla. Disinilah kebahagiaan hamba sebagai orang hamba yang taat kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.